Nah, hari ini topik yang ingin saya bawa adalah Israel adalah contoh bagi orang Kristen. Diambil dari teks 1 Korintus pasal 10. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita baca dalam teks tadi, adalah menyangkut mengenai bangsa Israel, umat Israel. Nah, mari kita berbicara mengenai Israel. Nah, nama Israel selalu menjadi topik hangat dan selalu menjadi pembicaraan sampai hari ini. Apalagi dalam Alkitab, perjanjian baru sampai perjanjian lama, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nama Israel tidak bisa terlepas dari Alkitab dan juga tidak bisa kita abaikan oleh orang Kristen. Kenapa Israel selalu dibicarakan, selalu menjadi topik di dalam Alkitab? Karena nama Israel itu, saudara-saudara, adalah nama yang Tuhan ubah dari nama Yakub menjadi Israel. Yakub adalah saudara kembar dari siapa nama? Esau. Esau. Nah, di Alkitab mencatat ada orang yang disebut kembar ya, yang dilahirkan oleh Rebeka, ya, anaknya Ishak. Tapi kedua anak ini sebelum dilahirkan sudah ada kandung ibunya, sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan sendiri ya, bahwa Allah membenci Esau, tapi mengasihi Yakub. Nah, ini banyak orang salah faham kepada Tuhan. Oh, Tuhan Allah, Engkau pilih kasih. Kok engkau benci Esau? Engkau mengasihi Yakub. Saudara, memang di dalam sudut pandang kita sebagai manusia ya, nampaknya itu ada perbedaan kasih. Allah lebih, bukan Allah lebih, Allah mengasihi Yakub, benci Esau sebelum mereka dilahirkan. Begini, Allah itu tahu hati manusia. Kenapa? Akhirnya kita lihat Esau itu berontak. Nah, dia melawan Tuhan. Dan juga bapaknya juga marah sama dia. Lu kenapa ambil bini-bini dari bangsa lain? Papa mamanya nggak happy, senang. Itu perbuatannya sudah dari sejak lahir sudah tahu apa yang nggak dia akan lakukan itu ya. Bahkan dia menjual hak sulungnya kan dengan semangkuk kacang merah. Bayangkan. Nah, Yakub, nah memang dia orang yang Alkitab bilang tangannya mulus, putih bersih. Kalau Esau badannya penuh dengan apa? Bulu ya. Bulu beda. Jadi dalam rahimnya sudah ada dua manusia yang berbeda ya. Nah, siapa yang bisa memprediksi itu apa yang terjadi ya? Memang Tuhan tahu semua itu akan terjadi. Oke. Nah, maka kita lihat Israel. Memang dari pergantian nama dari Yakub, nah, oleh malaikat Tuhan, di mana Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia menang ya, menangkap si malaikat itu menangkap pahanya si Yakub itu nggak lepas ya, kan? Dan dia mengatakan kepada malaikat itu, sebelum you pergi ya you harus berkati saya dulu. Dan malaikat Tuhan itu mengatakan, namamu sekarang bukan Yakub lagi. Nah, kalau Yakub dalam bahasa Ibrani ya memang dia itu istilahnya itu sebelum lahir itu dia kan Esau keluar dulu, lalu dia keluar kemudian menangkap tumitnya siapa? Esau ya. Menjambret Isaya, menangkap ya. Oke. Nah, Yakub artinya sebenarnya banyak orang Yahudi mengatakan cerdik katanya. Si cerdik. Memang dia cerdik.
Pintar, bukan cerdik. Oh, benar cerdik dia. Ya, jadi kemudian diganti Israel. Nah, sekarang lihat pergantian nama itu. Nama itu penting juga ya, Pak Fran ya. Ya, setiap orang tua kasih nama anaknya ada maksud arti ya. Betul nggak? Ada nama arti. Kalau nama saya, nama bahasa Tionghoanya, bapak saya mengasih saya Fuk, bahasa Mandarinnya Fuk Chen. Fuk itu bukan Fuk yang berkat yang tulisan itu ya, tapi Fuk yang saya pakai itu adalah kaya. Kaya. Kalau Fuk yang selalu nampak yang huruf tuh yang di rumah-rumah itu hoki. Oh, hoki bilang hoki. Fuk. Kalau saya punya Fuk itu adalah kaya. Jadi bapak mau minta supaya anaknya lahir menjadi orang kaya. Nah, artinya begitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat Yakub menjadi Israel. Apa arti Israel? The Prince of God. Wow. The Prince of God. Saudara, penting sekali the Prince of God, ya kan? Ya. Artinya apa? Prince itu kan maksudnya adalah raja ya. Dia akan menjadi raja, Prince of Charles kita mengatakan ya, akan menjadi raja dia, ya, Prince of God, ya. Nah itulah dia Tuhan makasih namanya sangat memiliki makna arti ke depan bahwa dari Israel akan datang seorang raja besar nanti. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus ya. Ya, nah, sebelum Yesus Kristus datang kan dari Israel kan muncul raja yang besar di Israel kan pernah dicatat di Alkitab ada Raja Daud. Ya? Nah, kan Raja Daud kemudian punya anak lagi Salomo, raja yang terpinter yang pernah ada muncul yang pernah memimpin Israel dan tidak pernah ada orang lagi sepinter bijak seperti Salomo. Nah, saudaraku, dari Raja Daud kemudian kan diprediksi akan muncul seorang yang akan duduk dalam kerajaan Daud itu yaitu Yesus Kristus. Maka itu Yesus disebut anak Daud. Nah, begitu. Nah, jadi begini saudaraku ya. Umat Israel kita mengatakan dia ada 12 suku. Israel dibebaskan dari perhambaan di Mesir dan mereka dibawa ke tanah perjanjian. Itulah namanya Israel, bangsa Israel. Tetapi bangsa ini saudara-saudara, apa yang dicatat di dalam Alkitab seperti yang telah kita baca tadi di 1 Korintus pasal 10. Nah, apa yang kita baca? Ya, di sini Paulus ingin dia mengingatkan kembali kepada orang-orang Kristen, tentu jemaat yang ada di Korintus. Dia mengangkat cerita kisah daripada umat Israel, bangsa Israel, supaya kita jangan mengikuti apa yang mereka telah lakukan. Mereka sebagai contoh untuk mengingatkan kita orang Kristen sepanjang masa supaya kita tidak mengikuti apa yang mereka telah perbuat. Dan dalam hal ini, saudara-saudara, tentu Tuhan tahu, bisa terjadi juga kepada orang Kristen. Bisa terjadi seperti umat Israel pada zaman perjanjian lama. Oh, itu realita. Itu nyata sekali terjadi, saudara-saudara, di tengah-tengah orang Kristen. Maka ini ada satu contoh dan juga sebagai peringatan bagi kita. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat teks kita ya. Nah, di sini kan jelas dia mengatakan ya, yang ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, itu umat Israel itu, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Oh, jadi you mau ngikut jadi pengikut Musa, ayo harus mengalami itu. Bukankah mereka umat Israel keluar dari Mesir, melewati laut yang dibelah itu?
Itu satu kiasan lambangan rohani. You dibaptis. Nah, dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, awan itu apa? Waktu mereka keluar dari laut Tebrau itu, laut merah itu kan, sampai ke seberang. Wah, mereka selamat. Wah, dan mereka sedang menuju apa? Ke Gunung Sinai, mau menuju ke Tanah Kanaan. Itu pada siang hari ada awan menutup mereka. Nah, waktu kita ke Israel, kita lewat Kairo, menyeberang terowongan Laut Merah, sampai ke padang gurun yang pernah menurut penafsiran mereka, daerah yang pernah dilewati oleh umat Israel itu betul-betul padang pasir. Nggak ada namanya pohon, nggak ada namanya hutan, nggak ada. Benar-benar kering kerontang, saudara-saudaraku. Bayangkan itu, hampir 2 juta umat itu berjalan di padang gurun siang hari. Bayangkan bisa kuat nggak jalan padang gurun siang hari? Tapi kemurahan Tuhan tuh gimana? Mereka ditutup oleh awan ya. Ditutup oleh awan, jadi nggak panas kena terik sinar matahari. You mau berjalan di terak matahari siang bolong, you bisa hitam tubuhmu yang ditutup oleh awan. Bayangkan itu, awan itu mengikut mereka kemana mereka pergi ditutup ya. Kalau malam hari kan dingin di padang gurun kan, itu awan tuh menjadi terang. Mereka bisa lihat dan menghangatkan mereka. Bayangkan, itu satu gambaran bahwa sebenarnya Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi umat ini ya mau ngikut Musa, yes, you harus dengar kata Musa loh. Ya, nah? You harus ikut semua itu. Nah, kalau kita pelajari menjadi pelajaran rohani, saudara, bahwa Anda dan saya, you mau ikut Yesus, ya, you mau percaya kepada Yesus, mau ikut Yesus, kan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, ya, you mau ikut saya, harus menyangkal diri kan, itu enggak menjadi murid Yesus, pikul salib, and follow me. Wah, pelajaran rohani, saudara kita yang telah percaya, Anda yang telah percaya kepada Yesus Kristus, ya, Anda adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, orang telah menjadi pengikut Yesus kan di ini kan, dia mengaku dengan hati kan percaya Yesus. Kemudian Anda dibaptis dengan diselam oleh air. Dan kemudian bukan hanya itu, dibaptis dengan air. Saudara dan saya pada waktu kita mengaku percaya Yesus Kristus, Anda dibaptis oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus membaptis kita ke dalam apa? Ke dalam tubuh Yesus Kristus, menjadi anggota-anggota tubuh Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Pekerjaan daripada Roh Kudus. You born again Christians. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nggak bisa kita lihat dengan mata. Ya, nah, apa yang terjadi dengan orang percaya? Tentu ada terjadi perubahan. Yes, orang percaya Yesus, terima Yesus, ada perubahan. Nah, saudara, umat Israel menjadi pengikut Yesus, ya mereka harus melewati itu. Ya, dibaptis dalam awan dan dalam laut itu. Tapi orang Kristen menjadi pengikut Yesus, mereka telah dibaptis dengan air, Islam, kemudian dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Anda dan saya adalah menjadi pengikut daripada Yesus Kristus. Memang kata Kristen itu sendiri adalah arti pengikut Yesus. Kita bukan pengikut manusia ya. Nah, yang masalahnya sekarang, saudara-saudara, banyak jemaat, banyak gereja yang mengatakan Kristen, yang mau Kristen. Nah, sekarang kita tanya, Anda itu ikut Yesus atau ikut siapa? If you follow Jesus, you must follow his teaching, his words, ya dah? Firman-Nya, kebenarannya yang diajarkan oleh apa? Oleh para rasul. Nah, apa yang terjadi dengan gereja? Mereka yang menjadi pengikut Musa, ada juga yang mau melawan Musa. Nah, hanya mau menikmati anugerah Tuhan aja. Kan begitu. Ayo ikut Yesus. You telah menerima kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita ini juga maunya
melawan Tuhan ya. Ya mau melanggar firman Tuhan begitu. Nah, maka itu di dalam ayat yang berikutnya, saudara-saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Paulus ini mengatakan kepada kita bahwa mereka itu telah menikmati itu berkat-berkat jasmani yang ada di padang gurun itu. Dengan cara bagaimana? Mari kita lihat di ayat yang berikutnya, di mana ayat yang oke, ayat 5 ya. Oh, sorry, ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. The rock was Christ. Nah, orang Israel pada zaman dulu mereka tidak sadar, tidak memahami ya. Mereka telah minum loh. Coba bayangkan di padang gurun ya. Itu nggak ada sungai. Ada sumur. Mungkin sumurnya nggak banyak air, nggak cukup untuk hampir 2 juta orang minum ya. Mereka mau minum dari mana? Tuhan menyediakan itu air. Bisa keluar dari batu karang loh. Air loh. Mereka bisa minum loh. Luar biasa. Nah itu batu karang kata Paulus. Itu adalah Kristus yang menyertai orang umat Israel. Dia Kristus. Mereka telah minum itu. Ya, minum minuman rohani yang sama. Ya, kemudian mereka apa lagi? Mereka makan rohani yang sama. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ketiga kan? Nah, makan rohani yang sama itu maksud apa? Coba, ada air dan ada makanan yang mereka makan. Makanan rohani itu apa? Yang digambarkan adalah itu mana yang turun dari surga. Bayangkan bertahun-tahun di padang gurun. Itu nggak bisa cocok tanam. Anda tidak bisa cultivate. Itu tanah pasir itu bisa cocok tanam, nggak bisa. Mereka dikasih makan apa? Mana dari surga yang turun dari langit. Nah, jadi saudara, mana ini menggambarkan apa? Ya, Yesus ketika bertemu kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, nenek moyangmu telah makan itu roti, minum dan sebagainya. Mereka semua telah mati. Aku ini adalah apa? Roti hidup yang telah turun dari surga. Nah, itu roti, Yesus roti. Nah, Yesus mengatakan, aku adalah air hidup. Siapa yang akan minum, ya tidak akan haus lagi. Nah, saudara, jadi artinya apa? Saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Anda telah makan roti itu dan minum air hidup itu. Artinya Anda percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan mati. Saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, makanan rohani kita. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah umat Israel sebenarnya adalah umat yang telah dipilih Tuhan. Mereka sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Mereka dikatakan Alkitab biji mata Allah. Ini biji mata Allah, bahasa King James pakai the apples of his eye. Apple, kenapa pakai apple ya? Dengan apple of eyes, of his eye. Jadi terjemahan Indonesia, biji mata Allah. Siapa yang menyentuh biji mata Allah, Tuhan akan pukul orang itu. Hukum orang itu. Nah, betapa hebatnya nama Israel kan? You sentuh Israel, you akan kena pukulan Tuhan. Nah, sekarang orang Israel kan lagi perang-perang dengan bangsa lainnya. You pikir Israel bisa kalah ya? Untuk saat ini dia tidak akan kalah. Dia pasti akan menang punya perang dengan musuh-musuhnya. Ya mereka pasti akan kalah, dia akan menang. Itu mereka meyakinkan tuh. Nah, nanti di tribulasi. Nah, kita masuk ke tribulasi baru mereka akan menyerahkan diri terakhir udah mau kalah. Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan mereka dalam tribulasi ya. Sekarang belum masuk tribulasi itu. Mereka akan pasti menang sudah ya untuk saat sekarang. Oke. Nah, mereka ada biji mata Allah. Saudaraku, wow, biji mata yang telah banyak menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Hanya mereka tidak setia kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Nah, ini satu gambaran kepada orang percaya, orang Kristen.
Anda telah menikmati kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah itu. Seperti apa yang ditulis oleh Yohanes pasal 1. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 1. Ini orang Kristen ini telah menikmati apa itu? Coba kita perhatikan di Yohanes pasal pertama. Ya, Yohanes pasal pertama, coba kita membaca di ayat yang ke-17, 18. Oke, mari kita lihat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, Musa kan? Tetapi kasih karunia, grace itu ya, dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Nah, kalau saudara membaca ayat yang ke-16, kan mengatakan demikian. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima. Menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Anugerah demi anugerah yang kita telah peroleh. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kenapa? Dari Tuhan Yesuslah datang anugerah, keselamatan, dan kebenaran. Itu yang telah kita terima oleh orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa besar kasih itu. Nah, sebagai orang Kristen, saudara yang telah mengerti, memahami akan ini, Anda bukan pengikut Musa lagi. Kita bukan mengikut hukum Taurat lagi. Seperti sebagai orang Kristen kan? Ada orang Kristen masih bilang, oh hukum Taurat masih berlaku. Oh tidak, kita bilang. Hukum Taurat telah selesai, kita bilang. Tetapi hukum Taurat bisa menjadi pelajaran rohani. Bisa hukumnya bisa menjadi pelajaran apa namanya sama ini ya, hukum moral bagi kita. Tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Tapi kalau keselamatan kasih karunia Allah itu adalah melalui iman saja. Nah, itulah kita terima, saudara-saudara. Nah, kalau kita terima kasih anugerah itu, seharusnya kita sebagai orang percaya harus kembalikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Dialah yang harus kita tinggikan, kita muliakan. Karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan, Yesus harus bertambah-tambah, aku harus semakin berkurang. Nah, ini dia punya apa nama ini perkataan Yohanes Pembaptis luar biasa. Maka itu saudara, sebagai orang Kristen, Anda pengikut Yesus, kemuliaan harus kita kembalikan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia itu dan kebenaran datang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sangat dasar daripada iman kita, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan orang Kristen, orang Israel di padang gurun? Mereka telah menerima, telah makan makanan rohani, minum minuman yang rohani, tapi mereka berontak. Cara mereka berontak itu melawan Tuhan itu bagaimana? Nah, kita lihat lagi ya di ayat yang ke-6 kan. Ayat 6 itu mengingatkan kita kembali kan. Ya, sebagai contoh memperingatkan kita supaya jangan kita mengikuti hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini ceritanya kisah mereka membuat lembu emas ya. Anda bisa, kan? Itu Musa lagi ada di Gunung Sinai. Sudah hampir sebulan kok nggak turun-turun. Wah, Musa itu udah mati mungkin nggak pimpin kita lagi. Ayo Harun, yuk buat satu ganti Yehova. Bikinlah lembu emas. Mau tak mau Harun dengar mereka bikin lembu emas, mereka sembah lembu itu. Dan sambil dancing, sambil nari-nari, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari ya, sekarang gereja mulai mengadopsi namanya dancing di dalam gereja. Bayangkan, dancing dalam gereja. Tapi Tuhan marah besar. Tuhan tidak berkenan sebagian besar mereka. Mereka mati, dibunuh, dihukum. Dancing. Itu yang pertama, mereka menyembah berhala. Nah,
Karena itu sebagai orang Kristen, banyak mengaku Kristen, jangan kita memberhalakan. Dalam arti rohani, memberhalakan sesuatu. Memberhalakan emas. Emas itu boleh gambarnya uang. Uang segala-galanya. Anda dikuasai oleh uang. Bukan Anda yang menguasai uang. Ya, kalau konsep dunia itu uang itu berhala. Oh yes, mana? Apa? Itu artinya apa tuh? Berhala. Gitu loh. Uang menjadi berhala. Maka kalau dalam konsep orang Tionghoa, Qian Chok Kuai. Arti apa Qian Chok Kuai? Uang yang berdaulat berkuasa. You punya uang bisa buat apa-apa saja. You punya uang, pejabat presiden pun bisa tunduk kepada Anda loh. Luar biasa. Ada Indonesia ada berapa naga ya? 9 naga. Sampai 9 naga itu menguasai Indonesia loh. Orang tahu itu. You punya otoritas tinggi. Kalau you ketemu dengan 9 naga, you keok. Bahasa-bahasa kita gitu, bisa keok. Powerful. Why? Money. Saudaraku, maka itu yang ditawarkan oleh si iblis waktu dia mencoba Yesus. Bawa ke gunung. Aku serahkan kerajaan dia pakai. Dan kemuliaan dunia ini. Asalkan you sujud. Sujud kepadaku. Bayangkan saudara. Iblis menawarkan semua ini kepada orang dunia ini. You sujud saya, aku kasih kamu. Maka disebut 9 naga di Indonesia. Belum lagi yang ada di Hong Kong, di Singapura, di China. Orang kaya raya luar biasa raya kayanya. Pegang kendali ekonomi. Setan kasih. Nah. Tapi puji Tuhan. Kita sebagai Bible believers. Orang Kristen Alkitabiah. Yesus is my captain. Gitu. Jesus Christ is my savior. Dia batu karang saya yang memimpin saya. Memang kita tinggal di dunia ini. Orang Kristen mengalami banyak kesulitan. Yes, kita bilang. Tapi kita punya Yesus yang menjadi pemimpin kita. Oke, kita tidak takut 9 naga. 10 mau 100 naga. Enggak. Kenapa? Karena Yesus di atas segala-galanya. You sekarang masih berkuasa. Nanti you akan tunduk kepada Sang Juru Selamat, penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini orang Israel ini, ya, saudara perhatikan, mereka menyembah. Anda jangan menyembah berhala, memberhalakan sesuatu dunia ini, ya. Allah tidak senang. Oh ya, Allah tidak senang. Oke. Kemudian mereka menjadi apa? Sudah apa nama itu memberhalakan sesuatu, melakukan percabulan. Ini sering terjadi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak pendeta yang jatuh dalam perzinahan ya. Kalau saudara lihat di YouTube ya, betul? Banyak pendeta yang sedih ya, jatuh perzinahan dengan jemaatnya. Jangan, kita tidak mau jatuh ke dalam percabulan, oke? Jangan mencoba. Kemudian 9, jangan mencobai Tuhan. Nah, Indonesia terjemahannya Tuhan, tapi King James terjemahannya Kristus. Saudara, kenapa di situ harus Kristus? Buat catatan. Christ, Paulus dengan jelas, Yesus Kristus, pre-existency of Jesus Christ sudah ada di dalam perjanjian lama. Maka itu Paulus mengatakan, batu karang itu menyertai umat Israel. Nah, maka kenapa tema kita? Israel. Oh, penting. Yes. Israel. Jesus Christ pernah menyertai Anda, umat Israel, pada waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sudah makan makanan rohani dan minum minuman rohani. Itulah batu karang, Yesus Kristus. Pre-existence of Christ. Bahwa Jehovah itu adalah Yesus Kristus yang menyertai umat Israel. Nah, dalam perjanjian baru siapa? Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jangan mencobai, ya. Anda jangan mencobai Kristus sini. Nah, kata mencobai di sini, saudara, sebenarnya, saudara, dalam arti adalah melawan. Seperti umat Israel melawan Tuhan, melawan Musa. Sebagai melawan Musa, Tuhan hukum mereka.
membunuh mereka loh. Saudara bisa baca itu di Bilangan. Itu ada di kitab Bilangan itu, ya dibunuh. Sebagian yang melawan Tuhan, betul-betul ya mereka berani loh melawan Tuhan dan melawan Musa. Maka pada waktu itu, waktu mereka melawan itu ya, di tabernakel muncul kemuliaan Tuhan, datang turun ya. Tuhan berkata kepada Musa, habisi mereka. Saudara, mengerikan. Ya, suatu yang mengerikan. Kalau begitu, kok Tuhan itu kejam ya? Tidak. Tuhan itu bukan arti maksud kejam, tapi yang salah, yang melanggar firman Tuhan, melanggar ketahuan Tuhan, Tuhan akan hukum. Tuhan tetap adalah Allah yang penuh kasih, ya, penuh kasih, saudaraku. Oke, nah, jadi arti bahasa Inggris, mencobai sebenarnya itu melawan. Nah, dalam arti rohani kekristenan kita, Anda melawan Tuhan tidak langsung tutup melawan, tapi Anda tidak taat firman Tuhan, Anda tidak mau ikut firman Tuhan, Anda itu melawan Tuhan. Jelas dalam arti rohani sungguhnya. Ya kan? Jelas sekali, saudara. Nah, memang di dalam kekristenan sekarang Tuhan itu tidak langsung hukum kamu, langsung matiin kamu. Tidak. Memang ada kejadian. Ya, Safiras dan itu suami istri itu ya. Yang bohong kepada Petrus. Langsung mati ya pada waktu itu ya. Itu sebenarnya peringatan kepada kita. Ya, you jangan bohong Roh Kudus. You bohong Roh Kudus sama dengan you bohong kepada Tuhan. Gitu loh. Ya, melawan Kristus. Ya, arti you kalau melawan tidak taat kepada firman Tuhan, Anda itu melawan. Nah, sebenarnya begini. Gereja kita kan hanya yang boleh menjadi gembala kan laki-laki kan. Dan yang laki-laki yang berkhotbah di dalam kebaktian umum. Tapi sekarang kan banyak gereja yang melanggar itu. Melanggar itu artinya melawan loh, saudara. Banyak gereja-gereja nggak sadar itu ya. Nggak sadar. Itu you melawan loh. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Di surat pastoral lagi oleh Rasul Paulus. Maka mereka tidak suka dengan surat pastoral Paulus. Paulus banyak salah. Paulus mendiskreditkan perempuan. Oh tidak. Dia sangat menghormati perempuan yang membela yang melayani Tuhan. Ya, kasih posisinya, tidak masalah. Mereka boleh melayani Tuhan. Tapi dalam kebaktian tidak diizinkan. Ya, menjadi gembala jemaat itu tidak diizinkan. Nah, mereka boleh melayani di bidang yang lain. Tapi sekarang kan beda ya gereja macam Jono. Ya kan istrinya pegang bajunya naik ke mimbar, dia gembalanya jemaat. Itu tidak sadar gereja ya melanggar firman Tuhan. Anda kan claim God, claim Christ. Nah, di sini claim Christ. Nah, TB pakai Tuhan di catatan. Harusnya mencobai Kristus. Karena konteksnya sudah kepada perjanjian baru. Saudara, Yesus Tuhan nggak? Yes, Yesus Tuhan. Tapi di sini harus Kristus. Ya, mencobai Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan ikut-ikut mereka ya. Kemudian mereka bersungut-sungut. Nah, sungut-sungut itu artinya apa ya? Komplain ya. Ini komplain. Komplain. Jadi kita yang telah menerima kasih karunia itu, orang Israel harus bersyukur kepada kita, orang Kristen yang telah menerima kasih karunia dan kebenaran itu, kita harus terima. Thank you Lord. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwa ucaplah syukur dalam segala hal. Give thanks to God in everything. Betul nggak? Betul. Memang kita sering kali, banyak kali juga mengalami kesulitan. Yes, kita mengatakan ya. Tapi kita selalu berkata, aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan give thanks to God. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, ya kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Ayat 11 tutup khotbah ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita. Kita yang sini orang Kristen yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba.
Oke, ya. Kita sedang menuju kepada akhir zaman, ya. Akhir zaman kapan tiba? Saya tidak tahu. Tapi ada orang yang sudah tentukan tahun berapa katanya? Tentukan tahun 2033 ya. Ada pendeta bilang, Yesus akan datang tahun 2033 ya. Pak, siapa namanya anak gereja besar itu pendeta itu? Nggak ada orang tahu. Dan orang bilang, sudah sekarang. Tidak. Kita bilang sedang datang. Yesus akan datang. Yes. Apa sekarang? Saya tidak berani ngomong. Kapan? Saya tidak tahu. Nah, mari kita tunggu waktunya. Yang sekarang, mari kita jangan ikutin ya apa yang dilakukan umat Israel pada zaman dulu. Sekarang mari kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Dan kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Ya, yang mendengar firman dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.